Perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 7211419004. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Komputer mainframe, komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi. 2. Komputer mikro, komputer yang hanya digunakan oleh satu orang. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kecepatannya dinyatakan dalam megahertz. Ukuran word. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran word menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Selanjutnya, memori, disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Perangkat keras, ruang penyimpanan tetap atau fixed stroke adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Kedua, ruang penyimpanan dapat dilepas atau removable stroke adalah ruang penyimpanan yang terpasang dapat dilepas dan dipasang kembali. Selanjutnya, alat-alat input atau input device, data yang diterima dari manusia atau human capture data, mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi yang lain serupa. Kedua, data yang diterima dari mesin atau mesin capture data adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Selanjutnya, alat-alat output atau output device adalah suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Yang kedua, multimedia. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja, layar sentuh pada sebuah monitor. Selanjutnya, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan membuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar dan video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Kedua, telepon seluler cerdas atau smartphone seluler. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau personal komputer. Selanjutnya, jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem, koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun modem telepon atau DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah. Yang pertama, melakukan perbaruan atau update adalah kegiatan memperbarui sistem operasi atau perangkat lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC atau mikrokomputer. Yang kedua, hacker adalah orang yang mencoba menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Selanjutnya, virus komputer, program-program komputer yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah. Yang pertama, worm. Hampir sama kerjanya dengan virus, namun worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file untuk menggandakan diri atau merusaknya. Yang kedua, spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Selanjutnya, perangkat lunak sistem atau operating system mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi.
Perangkat lunak siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Perangkat lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya, peranan perangkat lunak yang mudah digunakan pengguna atau user-friendly. Aplikasi yang telah dibuat dengan sederhana dan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, masalah lain yang serupa. Kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Yang ketiga, pola dan formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol transstandarisasi. Selanjutnya, komunikasi. Koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua, koneksi saluran pribadi. Koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk selalu lintas komunikasi data. Yang ketiga, jaringan pribadi maya atau virtual private networks. Jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Selanjutnya, protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama, System Network Architecture atau SNA. Membutuhkan suatu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan atau suatu urutan-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Yang kedua, token ring, hampir sama dengan SNA. Yang membedakan hanya pada saat mendistribusi data, tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Selanjutnya, Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer atau to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal, tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer yang mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Kedua, yang selanjutnya, paket adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Yang kedua, alamat rumah jaringan adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Jenis area lokal, local area connection atau LAN, adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Yang kedua, intranet, menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam perusahaan. Yang ketiga, extranet. Ketika intranet memperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Yang selanjutnya, konvergensi, komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali kepada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.